Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semoga keberuntungan menyertai sobat semua. Jumpa kembali dengan Mbah Yadi. Kali ini, yang saya bagikan adalah intisari dari Serat Hidayat Jati yang dahsyat. Sobat Ruhilahi, ajaran Hidayat Jati merupakan satu ajaran berupa serat yang menjelaskan keberadaan serta kedudukannya sebagai ilmu makrifat, hasil akhir dari riwayat wirid, yang merupakan nasihat yang baik dari para wali yang berada di tanah Jawa. Sepeninggalnya beliau Kanjeng Susuhunan ing Ngampel Denta, Sunan Ampel bersama-sama berinisiatif mengawali dengan membuka doa-doa yang menjadi inti atau sari nasihat, yang di dalamnya menggambarkan ilmu kesempurnaan masing-masing, dan bermula dari dalil, hadis, ijma' dan qiyas, seperti yang telah disebutkan di dalam wirid, dan urut-urutannya. Yang pertama, bersamaan dengan masa awal berdirinya negeri Demak, para wali yang mau memberikan ajarannya hanya 8 orang, yaitu Kanjeng Susuhunan di Giri Kadaton, Kanjeng Sunan Giri. Beliau memberikan ajarannya tentang bisikan adanya Sat. Kanjeng Susuhunan di Tandes, ajarannya tentang wedaran keberadaan Sat. Kanjeng Susuhunan di Majagung, ajarannya tentang keleluasaan keberadaan Sat. Kanjeng Susuhunan di Bonang, ajarannya tentang terbukanya tata mahliga di dalam Betal Makmur. Kanjeng Susuhunan di Wariwapada, ajarannya tentang terbukanya tata malige di dalam Betal Mukarom. Kanjeng Susuhunan di Kalinyamat, ajarannya tentang menetapkan kekuatan iman. Kanjeng Susuhunan di Gunung Jati, ajarannya tentang terbukanya tata malige di dalam Betal Muharam. Kanjeng Susuhunan di Kajenar, ajarannya mengenai Sasahidan. Golongan waliullah yang kedua, yang menyebarkan ajaran Islam selanjutnya, kala itu bersamaan dengan masa berakhirnya negeri Demak hingga menuju Pajang, para wali yang bersedia memberikan ajarannya masih berjumlah 8 orang. Yang pertama, Kanjeng Susuhunan di Giri Parapen, ajarannya tentang bisikan adanya Sat. Kedua, Kanjeng Susuhunan di Derajat, ajarannya tentang wedaharan keberadaan Sat. Ketiga, Kanjeng Susuhunan atas angin, ajarannya tentang getaran keberadaan Sat. Keempat, Kanjeng Susuhunan di Kalijaga, ajarannya tentang terbukanya tata malike di dalam Betal Makmur, kemudian menerangkan tentang segala hal yang berhubungan dengan ajaran tersebut, yang nantinya akan diterapkan pada zat yang hidup semuanya saja tanpa terkecuali, tetapi susunannya belum diurutkan berdasarkan tempatnya masing-masing. Kelima, Kanjeng Susuhunan di Tembayat dan Kanjeng Susuhunan di Kalijaga, ajarannya tentang terbukanya tata malike di dalam Betal Mukarom. Keenam, Kanjeng Susuhunan di Padusan, ajarannya tentang terbukanya tata malike di dalam Betal Muhodas. Ketujuh, Kanjeng Susuhunan di Kudus, ajarannya tentang menetapkan kekuatan iman di dalam diri. Kedelapan, Kanjeng Susuhunan di Geseng, ajarannya mengenai Sasahidan. Walaupun berbeda antara ajaran satu dengan lainnya, namun tetap menjadi satu kesatuan, karena kesemuanya itu berasal dari ajaran yang didapat dari Kanjeng Susuhunan di Ampel Denta, Kanjeng Sunan Ampel. Setelah sampai pada masa kerajaan Mataram, Sinuhun Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, ajaran yang terdiri atas 8 tingkatan tersebut dijabarkan menjadi satu ajaran saja, setelah dimusyawarahkan dengan pandangan dan pengetahuan para ahli ilmu, dan akhirnya dicapailah mufakat bahwa Ingkang Sinuhun telah menetapkan ajaran-ajaran tersebut. Ajaran yang telah menjadi satu tersebut, berasal dari cuplikan ataupun semacam kutipan kitab tasawuf, urutannya satu persatu berpatokan dari dalil ilmu, sebagai petunjuk di dalam menjalankan atau melaksanakan apa yang telah diperintahkan Pangeran yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada utusannya yaitu Nabi Musa Kalamullah, bahwa manusia itu keberadaannya berasal dari zat yang bersifat tunggal. Demikian yang telah diterangkan, dan menjadi tumbuhnya ilmu makrifat, seperti wirid para nabi, para wali di zaman dahulu, yang selanjutnya dikias oleh para aulia, dan menjadi pembuka bagi ajaran masing-masing.
Sesudah menjadi satu oleh keinginan Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Agung di Kerajaan Mataram, beliau menyetujui keberadaan ilmu makrifat, yang telah menjadi ajaran para wali terdahulu, dan lama-kelamaan ajaran tersebut berkembang terus-menerus, menjadi ilmu makrifat yang mendapat pengaruh, akibat perbedaan dari banyaknya para ilmuwan yang sangat bijaksana, dan ahli di bidangnya, dalam urusan penyebaran ilmu makrifat, dengan caranya sendiri. Ada juga yang menjalankan ajaran pelengkap saja seperti ilmu talak dengan ilmu patah dan sebagainya, yaitu ilmu pendukung dari ilmu makrifat, seperti halnya ilmu sosorogan. Serat wirid ini yang pertama, milik panjenenganipun dalam, Ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwana yang ketujuh, di negara Surakarta Hadiningrat. Uraiannya akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh para putra pangeran, dan cucu pangeran sampai turunannya nantinya. Sejak tahun 1850, diambil dari babon atau buku induk, tinggalan mendiang Raden Ngabehi Ronggowarsito. Ini adalah pembukaan serat wirid yang akan menerangkan hal-hal, yang berhubungan erat dengan ilmu makrifat. Hidup akan menjadi sangat sempurna, seperti yang telah dijalankan oleh para wali semuanya pada zaman terdahulu. Yang pertama adalah, keterangan yang menjelaskan bahwa, sudah menjadi kewajiban antara guru dan muridnya, untuk mengambil air wudhu dan berniat membaca. Nawaitu nafnal hadasi, tawal kabirota, parlan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Artinya, saya berniat mengambil air wudhu untuk menghilangkan najis kecil dan hadas kecil, hanya karena Allah semata. Kemudian, keterangan selanjutnya mewajibkan untuk mengenakan pakaian bersih, dan terbebas dari najis kecil dan besar. Tidak diperbolehkan memakai perhiasan emas, yang lebih utama adalah mengenakan kopiah atau kupluk, tidak diperbolehkan tanpa busana. Untuk pria tidak diperkenankan mengenakan anting-anting, perhiasan kalung, parfum yang wanginya berlebihan, seperti halnya pengantin baru. Adapun yang menjadi ajaran dan kesepakatan bersama para wali delapan di tanah Jawa waktu itu, telah dikumpulkan menjadi satu, yang menjadi garis besarnya adalah, mengambil inti atau sari dari kias dan dalil, serta ketentuan dari Allah, yang kemudian disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasulullah, dan diterima oleh Sayyidina Ali. Dibisikkan melalui telinga kiri, urutannya menjadi 8 ajaran. Bisikan adanya zat. Sesungguhnya tiada yang sejati di dunia ini, pada awalnya dunia masih kosong, lengang, tidak ada sesuatu pun, yang ada permulaan adalah aku Allah, tidak ada pangeran, kecuali hanya aku Zat yang Maha Suci, meliputi segala sifat yang melekat padaku, segala puji hanya pada namaku, yang menandakan kekuasaan sepenuhnya ada padaku. Peredaran tempat Zat. Sejatinya aku adalah Zat yang Maha segala-galanya, yang berkuasa atas penciptaan, dan mengendaki segala sesuatunya pasti akan terjadi dengan seketika, sempurna akan kodratnya, di situ telah dinyatakan dengan tanda-tanda kekuasaannya yang paling awal. Aku menciptakan kayu dengan nama, Sajaratul Yakin, tumbuh di dalam alam Nabi Adam, dan menjadi abadi. Kemudian aku ciptakan cahaya dengan nama, Cahaya Muhammad, atau Nur Muhammad, serta kaca dengan nama, Mirotul Hayal, kemudian nyawa dengan nama, Ruh Ilafi. Kemudian damar dengan nama, hijab, yang nantinya sebagai warna dari kalarotku. Keadaan Zat, sejatinya manusia itu adalah rahasiaku, dan aku ini merupakan rahasia di dalam diri manusia, sebab aku menciptakan kan Adam, berasal dari 4 hal. Yaitu, bumi, api, angin, air. Kesemuanya itu, menjadi wujud dari sifatku, di dalamnya aku melengkapi dengan 5 perkara. Yaitu, cahaya, rasa, ruh atau nyawa, nafsu, budi. Hal itu sebagai warna dari wajah yang kumiliki, yaitu, yang Maha Suci. Terbukanya tata malige di dalam Betal Makmur, sejatinya aku berkuasa, dan bertempat di dalam Betal Makmur, berdiam pada kepala Nabi Adam. Yang ada di dalam kepala itu adalah otak, yang ada di antara otak itu adalah manik, sedangkan di dalam manik itu adalah budi,
Sedangkan di dalam budi itu, terdapat nafsu, di dalam nafsu terdapat jiwa, di dalam jiwa terdapat rasa, dan di dalam rasa itulah terdapat aku. Tidak ada pangeran, tetapi aku adalah zat yang meliputi di dalam keadaan yang sejati. Terbukanya tata malige di dalam Betal Mukodas. Sejatinya aku berkuasa di dalam malige Betal Mukodas. Itu adalah tempat yang paling suci berdiamnya aku, yang berada pada buah sakar Nabi Adam. Di dalamnya terdapat peringsilan, yang letaknya antara peringsilan dan nutfah adalah air mani. Di dalamnya terdapat mani, di dalamnya terdapat wadi. Di dalam wadi itu terdapat manikam. Di dalam manikam adalah rasa. Di dalam rasa itu ada aku, tidak ada pangeran, tetapi aku adalah zat yang meliputi di dalam keadaan yang sejati, berada pada sifat yang dulu, akan turun menjadi yang paling awal, di situ berada di alam hidup, alam arwah, alam hisal, alam ajsam, alam insan kamil, kemudian menjadi manusia yang sempurna, yaitu memiliki sifat-sifat yang sudah aku gariskan dan tetapkan. Kemudian adanya ketetapan iman, yaitu yang menjadi sentosanya iman, yang percaya, meyakini dengan sebenarnya, bersaksi di dalam hati dan diucapkan dengan lisan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Aku bersaksi, di dalam zatku sendiri, sepengetahuanku tidak ada Tuhan selain aku, dan hanya aku yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi badanku, Rasul itu rasaku, Muhammad itu wahyuku, yaitu aku yang hidup tidak dapat mati, yaitu aku yang selalu ingat tidak boleh lupa, yaitu aku yang tahu sebelum apa yang akan terjadi, yaitu aku yang bijaksana tiada kekurangan suatu apapun, tentang ilmu pengetahuan, sempurna, tidak merasakan apa-apa, tidak terlihat oleh apapun, hanyalah aku yang meliputi keseluruhan di alam semesta ini, beserta kodratku. Menyatukan aku dan Tuhan Allah. Aku berada pada Gusti, Tuhan yang memiliki sifat esa, meliputi dalam diriku, tunggal yang menjadi satu keadaan, akan menjadi sempurna dari kodratku. Mensucikan zat Allah adalah yang maha suci, yang memiliki sifat kekal, yang menguasai seluruh makhluknya, dan menguasai kesempurnaan hidup kesejahteraan, berasal darinya, beserta yang menjadi kodrat makhluknya. Allah adalah zat yang maha luhur, berkedudukan sebagai Ratu Agung, menguasai seluruh makhluknya, yang berkuasa menjadikan alam semesta, yang maha agung dan mulia, kesempurnaan hanyalah milikku, beserta seisi alam semesta ini, lengkap dengan pesuruhku, tidak ada kekurangan, apa yang menjadi perintahku, tidak ada yang tidak mungkin, sampai pada yang menjadi keinginanku semuanya, berasal dari kodratku. Allah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya ini, ialah sudah menjadi kodratnya, dan apabila Allah mengendaki alam semesta ini selesai, dan kembali pada kemuliaan dan kesempurnaan akan bersatu, sampai dengan keberadaanku lagi, itu adalah kodratku. Kesejahteraan keturunannya yang masih tertinggal di alam semesta semuanya, semoga menemukan rasa senang dan bahagia, kaya akan pengetahuan, jangan sampai ada kekurangan sesuatu apapun, sebelum dan sesudahnya selalu mendapat keselamatan, itu adalah kodratku. Sebanyak-banyak makhluk ciptaanku, semuanya saja yang tidak menghiraukanku, tidak akan mendapat kemudahan-kemudahan yang menjadi kodratku. Yang pertama, yang telah diajarkan oleh kesejatian, apabila menempatkan perlakuan-perlakuan satu demi satu, dijelaskan dalam pembabaran wirid beserta dengan murad, disebutkan dalam wirodat dan menjadi petunjuk, yang asal mulanya dari ilmu makrifat semuanya. Setelah demikian, yang membaca doa istighfar dengan doa pembukaan, di dalam hati memohon ampunan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa atas kehidupan, agar supaya jangan sampai mendapatkan kesulitan dan kesukaran di dalam memaparkan rasa atas zat. Selanjutnya adalah apabila masih hidup gurunya lebih baik, tetapi bila terikat dengan masalah, ada yang selalu mendapat sakit yang amat sangat, padahal belum berilmu, hal ini dikarenakan mendapat wisik karena adanya satu loh saja. Di samping hal tersebut,
Apabila yang diajarkan tadi belum dapat menerima, atau masih kurangnya kejelasan atas penerimaannya, apabila akan berguru kepada yang lainnya tidak menjadi masalah, hendaknya mendapat izin dari guru yang memberi pelajaran sebelumnya. Setelah keluar dari pembelajaran, disitulah bersama-sama duduk membentuk lingkaran untuk kenduri atau memohon keselamatan jiwa dan raga. Adapun banyaknya tumpeng atau ambengan yang dibutuhkan, ada 3 macam. Pertama-tama mempersilahkan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, antara lain nasi uduk dengan ayam suwir atau, bisa juga telur, kerupuk, garam, cabe, terong. Pertama-tama mempersilahkan makan kepada para sahabat Rasul sekalian dengan para wali Allah, antara lain nasi golong, pecel ayam, sayur bayam, daging sapi, satu yang digoreng. Pertama-tama mempersilahkan makan kepada para leluhur, yang telah mengajarkan pada kita semua ilmu makrifat, seperti halnya makanan yang dimakan sehari-hari, ketika mereka masih hidup, serta dengan bergantian, mendoakan semuanya, berdoa untuk Rasul, dan pada akhirnya mendapat keselamatan. Adapun hasil yang didapat dengan ajaran ini, bila waktu melaksanakannya bertepatan dengan bulan yang tanggal 1 pada hari Jumat, dan ketika bulan purnama, apabila tidak menakutkan, tidak akan mendapat celaka, serta tidak bertepatan dengan hari Naas, apabila 9 bulan dari sejak dihitung dan bertepatan dengan hari Jumat, melaksanakan selamatan pada hari Selasa manis, walaupun tidak bertepatan dengan bulan purnama. Sebaiknya tempat untuk pengajaran tersebut adalah tanah suci, atau tempat yang diyakini suci adalah yang terbaik, serta tidak tertutup, utamanya langsung di bawah langit, bisa di tanah semak belukar, serta di rawa-rawa, harus dalam keadaan yang sepi, lebih utamanya lagi apabila menjalankannya pada tanah atau tempat yang tinggi, seperti gunung, juga di pelataran atau halaman masjid. Apabila tempat sudah ditentukan, tinggal kita menentukan siapa yang paling pantas memimpin acara tersebut, atau orang yang pantas menjadi guru. Termasuk ke dalam kelompok orang yang berani, maksudnya adalah keturunan bangsa yang luhur yang masih memiliki derajat tinggi. Seperti agamawan, maksudnya adalah para ulama yang menguasai kitab suci agama. Juga bisa seorang pertapa, yaitu para pendeta yang masih menjalankan kebiasaannya bertapa. Para ilmuwan pun juga bisa untuk memimpin doa syukuran ini, yaitu ilmuwan yang berpengetahuan luas, yang menjadi orang baik. Selanjutnya serat wirid Hidayat Jatin, juga membahas keterangan wirid serta murid yang menjadi terbukanya hidayah, dan menjadi petunjuk bagi ilmu makrifat, yang berasal dari dalil, hadis, ijma, qiyas. Kita kupas satu persatu agar kita bisa jelas menangkap maknanya. Pertama, artinya dalil. Dalil ini menerangkan apa yang menjadi ketentuan Allah. Kedua, artinya hadis. Hadis menceritakan ajaran dan petunjuk dari Rasulullah. Ketiga, artinya ijma, mengumpulkan ajaran-ajaran dait para wali. Keempat, artinya qiyas, yaitu menyebarluaskan ajaran pendeta. Kesemuanya itu menjadi pembuka, yang akan menyebarluaskan rasa goib dan kesejatian dalam kehidupan, agar supaya sejahtera dalam hidup, lestari dari awal hingga akhir nantinya. Kemudian apabila mendapatkan kesialan, manusia terhadap janji hanyalah bisa berharap di dalam kesempurnaan. Jangan sampai menjadi penasaran. Sobatku, adapun yang menjadi inti dari ilmu makrifat yang diikuti oleh qiyas yang berasal dari hadis menurut sabda Nabi Muhammad, yang diberikan kepada Sayyidina Ali, yaitu mempercayai adanya zat yang telah disebut di dalam dalil pertama, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pangeran yang Maha Suci, membisikkan pada telinga sebelah kiri, yaitu yang menyebutkan bahwa zat yang sejati dan Maha Suci itu adalah kehidupan kita sendiri. Rasa zat yang agung meliputi sifat rupa pribadi kita, tidak tertutup adanya warna zat yang jelek, yaitu nama kita sendiri yang menyertainya. Sedangkan zat, biasanya apa yang melekat padanya, sudah dengan semestinya. Sebagai contoh, madu, tidak mungkin rasanya adalah pahit, jadi tidak akan terpisahkan oleh sifat yang dimiliki. Sedangkan nama, dalam penyebutannya ditandai dengan apa yang menjadi sifat kebesaran yang dimilikinya.
Sebagai contoh ketika kita berkaca, bayangan yang tampak pun seperti aslinya, sejatinya tingkah lakunya adalah ibarat hasil cerminan yang selalu mengikutinya. Sedangkan Apngal adalah menjadi tempat yang mewadahi Sat. Sebagai contoh menjadi samudera atau lautan, dengan otomatis ombak pun mengikuti keberadaan samudera. Sejatinya tempat dari ombak berada adalah adanya samudera atau lautan itu. Jadi sejatinya yang dinamakan zat tersebut adalah Muhammad. Dengan demikian, nama Muhammad menjadi tempat keberadaan wahyu yang meliputi di dalam jasad, dan keberadaannya dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan itu sendiri, tidak ada yang menghidupi. Maka dari itu bersama-sama untuk melihat, mendengarkan, membau, berbicara, merasakan adanya rasa, itu berasal dari kodrat yang kita punya, yaitu zat, pengertian lebih jelasnya demikian. Zat yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Suci itu adalah, apabila melihat dengan mata yang kita miliki, apabila mendengarkan dengan telinga yang kita miliki, apabila mencium dengan menggunakan hidung yang kita miliki, apabila berbicara menggunakan mulut yang kita miliki, apabila merasakan juga dengan perasaan yang kita miliki. Sobatku, jangan sampai merasa, perasaan kita khawatir, sebab keberadaan wahyu di zat yang kita miliki tersebut, telah menjadi rasa, artinya secara lahir dan batin, Allah sudah berada di dalam kehidupan kita pribadi, dengan kata lain yang tertua atau paling terdahulu, adalah zat yang berasal dari sifat Allah, sebab jadinya zat yaitu Hodim Ajali Abadi. Berarti juga menganggap yang terbaik sendiri, ketika masih kosong dan hampa selama-lamanya, pada keadaan kita. Jadilah sifat yang dinamakan khususul ngalam. Sedangkan yang menjadi urutan terjadinya zat sifat tersebut, ada dalam tempatnya, disebutkan dalam dalil yang kedua, bersumber atas firman Allah yang Maha Suci. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha segala-galanya, yang berkuasa memerintahkan masing-masing makhlukku, akan menjadi seperti sekarang ini, adalah kodrat yang berasal dariku, di situ telah menjadi kenyataan dan pertanda kekuasaanku, sebagai pendahuluan atas irodatku, yang pertama-tama, aku memerintahkan kayu, dengan nama Sajaratul Yakin, dan tumbuh di dalam alam Nabi Adam Makdum dan menjadi abadi, kemudian cahaya, dengan nama cahaya Muhammad, kemudian kaca, dengan nama Mirotul Kayai, kemudian nyawa, dengan nama Ruh Ilapi, kemudian damar dengan nama kandil, kemudian sosotia, dengan nama darah, kemudian dinding jalal, dengan nama hijab, yang nantinya akan memberi warna, dan selalu mengikutiku, demikian itu keterangannya. Sajaratul Yakin, tumbuh di dalam alam Makdum Ajali Abadi, yang berarti bahwa berada di alam sunyaruri, masih di awang-awang selamanya di kehidupan kita, ini merupakan hakikat zat yang mutlak dan terdahulu, berarti zat yang sejati dan merupakan yang permulaan, yaitu zat di dalam jiwa. Jadi berada di dalam alam akadiyat. Nur Muhammad, yang berarti, sesuatu yang telah teruji, diceritakan dalam hadis, warnanya seperti burung merak, berada di dalam sayapnya yang berwarna putih, bertempat serah dengan Sajaratul Yakin, sobatku, ini adalah hakikat cahaya, yang merupakan pengganti wujud Tuhan, ada di dalam nukat goib, sebagai sifatnya nama, menjadi tempat alam wahdat. Mirotul Kayai, artinya kaca. Wirangi, diceritakan di dalam hadis, tempatnya berada di depannya Nur Muhammad. Ini adalah hakikatnya jiwa, sobatku, yang menjadi rahasia doit sat. Sebagai nama jiwa, dan menjadi tempat keberadaan alam akadiyat. Selanjutnya tentang roh ilapi, menurut pengertiannya adalah keheningan. Diceritakan di dalam hadis, berasal dari cahaya Nabi Muhammad, inilah yang merupakan kemuliaan dari jiwa, yang menyuruh keadaan zat, sebagai tempat jiwa. Menjadi tempat dari alam arwah. Kemudian pengertian kandil, yang memiliki arti, yaitu lampu tanpa api. Diceritakan di dalam hadis, kandil, berwarna gemerlap yang memancar gemerlap, bergantung tanpa ada gantungan. Disitulah keadaan Nur Muhammad serta berkumpulnya ruh semuanya. Sebagai ibu dari jiwa dan menjadi tempatnya alam misal. Sedangkan darah artinya, intan permata.
Diceritakan di dalam hadis, memiliki sinar warna yang lain. Menjadi tempat malaikat. Elmi adalah kenyataan budi, yang memerintahkan untuk menghias muka dari Sat. Sebagai pintunya roh atau nyawa, menjadi tempat dari alam ajsam. Sedangkan dinding, dinamakan dengan dinding kemuliaan Tuhan, artinya warna yang amat besar. Diceritakan di dalam hadis dan keluarnya berasal dari cahaya luar. Pada waktu itu bergerak-gerak mengeluarkan buih, asap, air. Inilah kenyataan atas badan atau jasad, sebagai pakaian atau penutup roh. Adapun keterangan dari persesuaian pendapat para ahli agama, tingkatan dinding atau batas kemuliaan Tuhan yang berbentuk busa, asap dan air tadi sama-sama menjadi 3 warna. Yang pertama adalah busa atau buih mengeluarkan 3 derajat atau tingkatan. Kitab Kisma atau tanah, menjadi lahirnya anggota badan, yang berada di luar, seperti kulit, daging, dan lain-lain. Kitab Rukmi atau emas, menjadi lahirnya perabot atau anggota badan yang ada di dalam, seperti otak, mata, hati, jantung, dan lain-lain. Kitab Retna atau intan, menjadi lahirnya perabot badan yang lembut, seperti air mani, darah, sumsum, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang kedua sobatku, adalah asap, mengeluarkan 3 derajat atau tingkatan juga. Kitab Kegelapan, menjadi tempat rasa panas dan lain-lain. Kitab Guntur, menjadi tempat dari panca indera. Kitab Api, menjadi tempat dari nafsu atau keinginan. Yang ketiga adalah air, yang mengeluarkan 3 tingkatan. Kitab Embun, yaitu air kehidupan yang menjadi tempatnya jiwa. Kitab Cahaya Rasa, menjadi tempatnya rahasia. Kitab Cahaya Jiwa, menjadi tempat roh dan keadaannya sangat terang. Nah Sobat Ruh Ilahi, semua itu adalah warna dari zat yang berada pada insan kamil. Artinya kesempurnaan manusia telah hilang prasangka dan rasa khawatir sudah tidak ada lagi. Sebab keadaan rumah Tuhan, takdir yang memuat takdir manusia, firman Tuhan, jalan Sirotol Mustaqim, surga, neraka, bumi, langit dan seluruh isinya. Sudah masuk ke dalamnya wujud, yang menjadi rahasia dari zatnya yang maha agung. Terbentang menjadi keindahan sifat yang maha esa, menyertai permulaan namaku yang berkuasa. Keterangannya seperti yang telah saya sampaikan di depan. Pada saat yang maha suci, berkehendak mewujudkan sifatnya yang dinamakan Adam. Yang berasal dari 4 perkara penyusun, yaitu tanah, api, angin, dan air. Itulah menjadi wujud dari sifatku. Disitulah masuk 5 perkara, yaitu cahaya, rahasia, ruh, keinginan, budi, yaitu sebagai dinding pembatas wajahku yang maha suci. Adapun letak atau tempatnya demikian mudah, itu zat yang dimiliki hamba, wajah itu zat yang dimiliki Gusti yang bersifat kekal. Diceritakan dalam hadis, masuknya mudah 5 perkara tersebut. Diawali dari ubun-ubun, berhenti di otak, kemudian turun ke mata, kemudian turun ke telinga, kemudian turun ke dada, kemudian menyebar ke seluruh bagian tubuh, lengkaplah kedudukan insan kamil. Demikian tambahan yang diberikan oleh Yang Maha Suci. Di dalamnya dinamakan tempat zat, tertata di dalam rumah Allah menjadi 3 keadaan. Itulah kesejatian, sebagai kenyataan keadaan satu-satunya. Yang menandakan waktu dunia adalah berasal dari Yang Agung dan Maha Mulia. Kekal tidak akan berubah oleh pergeseran dari keadaan jati. Disebutkan dalam dalil yang keempat, dari apa yang dikatakan Allah, Pangeran yang Maha Suci, menjadi 3 ayat. Ayat yang pertama, terbukanya tata kebahagiaan di dalam Baitul Makmur. Sesungguhnya aku menata kebahagiaan, ada di dalamnya Baitul Makmur, itu merupakan rumah atau tempat kesenangan dan kegembiraanku. Berada di dalam Adam, yang berada di dalam kepala itu adalah otak. Yang berada di antara otak itu adalah mata. Di dalam mata itu budi, di dalam budi itu kesenangan, di dalam kesenangan itu jiwa, di dalam jiwa adalah rahasia, di dalam rahasia itu adalah aku. Tidak ada pangeran, hanya aku zat yang meliputi keadaan jati.
Kemudian ayat yang kedua, terbukanya tata kebahagiaan di dalam Baitul Muharram. Sesungguhnya aku menata kebahagiaan ada di dalam Baitul Muharram. Itu rumah dan tempat larangan-laranganku. Berada di dalam dadanya Adam, yang berada di dalam dada adalah hati, yang berada di antara hati itu jantung, di dalam jantung itu budi, di dalamnya budi itu jinem, yaitu angan-angan, di dalam angan-angan itu roh atau nyawa. Pangeran Allah, hanyalah aku zat yang meliputi keadaan jati. Selanjutnya ayat yang ketiga, terbukanya tata kebahagiaan di dalam Baitul Muqaddas. Sesungguhnya aku menata kebahagiaan ada di dalam Baitul Muqaddas. Itu adalah tempat suciku, berada dalam kemaluan Adam. Yang berada di makom itu, ada peringsilan, yang ada di antara peringsilan itu nutfah, yaitu air mani. Di dalam air mani itu madi, di dalam madi itu adalah wadi, yang ada di dalam wadi adalah manikam, di dalam manikam itu adalah rahasia, hanyalah aku zat yang meliputi dalam keadaan kesejatian. Berada dalam nukat goib, turun menjadi johar, awal di situ keadaan alam, adalah alam ahadiyat, wahdat, wakidiyat, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan kamil. Menjadilah manusia yang sempurna, yaitu sesungguhnya adalah sifatku. Apabila telah menerima dalil yang telah menjadi perkataanku yang maha suci, demikian tadi hayatilah dan renungkanlah dalam hati. Yang demikian itu keberadaan dalam anugerah. Anugerah tersebut adalah zat dari Gusti, keberadaan tersebut adalah sifat dari hamba, satu tidak ada wawangenan, berada pada jasad atau badan kita. Sedangkan sesungguhnya, keadaan semuanya tadi, disebut. Yang pertama memberitahukan, apa yang disebut dalam Baitul Makmur, artinya rumah yang tenang atau sepi, demikian tempat keberadaannya satu persatu. Kepala, ini adalah jalannya keadaan Betal Makmur. Otak, keadaan dari kanda, menarik keadaan cahaya, menjadi pembukaan zat. Manik, keadaan jiwa, menarik keadaannya warna, menjadi pembukanya kemampuan melihat. Budi, keadaan prana, menarik keadaan karsa, menjadi pembukanya kemampuan berbicara. Suksma, keadaan dari nyawa, menarik keadaan cipta, menjadikan pembukanya kemampuan membau. Rasa, keadaan dari atma, menarik wisesa, menjadikan pembukanya perasaan batin. Nasihat atau petua guru yang mengajarkan ilmu pembukaan dari tata kebahagiaan di dalam Baitul Makmur, utamanya menjalankan larangan, seperti tidak diperbolehkan menyantap ikan otak, dan juga ikan manik. Dari keterangan itu menyatakan bahwa apabila benar mematuhinya, ilmu yang sedang dijalankan dengan mudah akan diterima. Yang kedua, menjelaskan yang disebutkan di dalam Baitul Mukarram, artinya adalah rumah yang kawisan, inilah keberadaannya satu persatu. Hati, keadaan dari panca indera, yang bisa menarik keinginan menjadi keadaan dari nafas. Jantung, keadaan dari 5 hal yang tak tampak, yang bisa menarik keadaan birahi, menjadikan wahyunya. Budi, keadaan dari pranawa, hati yang bersih menarik keadaan dari karsa, menjadi kemampuan akan berbicara. Jinem, keadaan dari panggraita, angan-angan, pemikiran, menarik keadaan suara, menjadikan kemampuan akan mendengarkan. Suksma, keadaan dari nyawa, menarik keadaan cipta, menjadikan kemampuan akan membau. Rasa, keadaan jiwa, menarik adanya wisesa, kekuasaan, wewenang, menjadi kemampuan merasakan. Nasihat atau petua guru yang mengajarkan ilmu pembukaannya tata kebahagiaan di dalam Baitul Mukarram, utamanya yang menjalankan tidak diperbolehkan memakan ikan hati dan jantung, jalan tengahnya telah dinamakan angan-angan. Dari keterangan itu menyebutkan bahwa apabila telah mematuhi larangan tersebut ilmunya dapat diterima. Yang ketiga, menerangkan yang disebutkan di dalam Baitul Muqaddas, artinya ruang yang disucikan. Penjelasan keberadaannya satu persatu. Alat kelamin atau tempat rahasia. Ini adalah keluarnya keadaan dari Baitul Muqaddas. Peringsilan, keadaan dari yang awal atau terdahulu, tumbuh dari keadaan birahi, dan menjadi pembukaan dari asmara, kasih sayang,
cinta, yaitu ketertarikan rasa dari dalam hati. Air mani, keadaan dari kanda, tumbuh dari rasa dan suasana, menjadi pembukanya asmara, kasih sayang, cinta, yaitu ketertarikan rasa sapandulon, memandang, saling memandang. Madi atau rahasia kelamin. Keadaan warna yang tumbuh dari keadaan karsa kehendak menjadi pembukaan dari asmara, kasih sayang, cinta, yaitu ketertarikan dari pendengaran. Wadi, cairan bening yang keluar dari kelamin, tanda seseorang bernafsu atau terangsang. Keadaan dari wujud atau bentuk, yang tumbuh dari keadaan cipta, menjadi pembukanya asmaradana, yaitu ketertarikan yang berasal dari kata-kata ucapan. Manikem, keadaan dari ruh, yang tumbuhnya berasal dari keadaan rasa hati, dan menjadi pembukaan dari asmara tantra, yaitu ketertarikan perasaan. Rasa keadaan jiwa, tumbuhnya atas keadaan wisesa, kekuasaan. Wewenang menjadi pembukaan asmaragama, yaitu ketertarikan salulut, bercinta, hubungan suami istri. Nasihat atau petua guru yang mengajarkan ilmu pembukanya tata kebahagiaan dalam Baitul Muhodas, utamanya adalah tidak diperbolehkan makan daging atau hati. Seorang guru, apabila mengajarkan rasa dari Baitul Muhodas, yang seharusnya diketahui dan dipelajari oleh para wanita, boleh diberitahukan bahwa, ketika Yang Maha Suci sudah berkehendak untuk menata kebahagiaan, di dalam Baitul Muhodas, ada bertempat di badan Siti Hawa, yang disebutkan ada di dalamnya badan, yaitu, purana, indung telur, rahim, kandungan. Hal-hal yang ada di dalam purana, yaitu reta, air mani, di dalam mani adalah madi, di dalam madi adalah wadi, di dalam wadi manikem, di dalam manikem adalah rasa, di dalam rasa, adalah atma, jiwa, ruh, yang keseluruhannya diliputi keadaan yang sejati. Sedangkan petunjukannya adalah baga, vagina, kandungan timbangan dari alat kelamin, purana, timbangan dari peringsilan, yang selanjutnya sama dengan apa yang diajarkan untuk diketahui kaum pria, adapun di dalam penerapannya bersama-sama di dalam kodrat yang seharusnya agar memahami asal muasal dan tujuan akhir nantinya. Apabila telah benar-benar tahu dan paham dengan nyata, sudah seharusnya menetapkan yang menjadi sentosannya dari iman yaitu syahadat jati, yang disebut di dalamnya tidak seperti maksud yang dikandung. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya, untuk melengkapi pengetahuan tentang ilmu kasampurnan hidayat jati, saya babarkan sekalian tentang wiridnya. Inilah serat wirid yang mengingatkan atau menyebutkan akan badan hingga kesempurnaannya. Keterangan yang menerapkan kelengkapan ilmu kesempurnaan, yang tersebut dalam ingatan wirodat, pada zaman dahulu telah dilihat oleh para wali, yang pada saat kemudian telah disampaikan semuanya, memberitahukan yang menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kiamat memiliki arti, yaitu kiamat yang ada di dalam badan masing-masing pribadi. Akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, bila telah sering mengetahui hal-hal yang tidak terlihat, tanda-tanda kurang 1 tahun, disitulah seharusnya lebih banyak melakukan tapa brata atau tafakur, mengurangi keinginan yang tidak perlu, menetapkan hati, rela menerima sungguh-sungguh, mengutamakan, adapun yang paling utama adalah keberadaan di dalam kesabaran dan menerima dengan sukarela. Yang kedua, bila telah sering mendengar apa-apa yang tidak pernah didengar sebelumnya, seperti mendengar suara-suara sebangsa jin, setan, hewan atau binatang. Dengan tanda-tanda kurang 1 tahun, disitulah tempat keberadaan kurmat beserta tilawat, yang berarti bahwa haruslah memiliki pegangan hidup yaitu kesejatian dan lain sebagainya, melakukan kebaikan-kebaikan, selalu berhati-hati dalam menjalankan kehidupan kita sendiri-sendiri. Yang ketiga, bila telah sering berubah penglihatannya, seperti bulan Muharram, Safar, apabila langit terlihat merah, mulut, Rabiul Akhir, matahari terlihat hitam, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, air terlihat merah, Siam, Syawal, bayangan badan sendiri terlihat 2, Dulkangidah,
besar, api terlihat hitam. Semua itu merupakan tanda kira-kira kurang dari 2 bulan. Disitulah tempat keberadaan nasihat atau petuah dan pengalaman. Yang berarti bahwa nasihat-nasihat serta ajaran-ajaran yang sangat bermanfaat untuk kebersihan hati. Yang keempat, apabila jari telunjuk ditekuk ke dalam telapak tangan dan jari manis terangkat dan dapat menjunjung jari manis tadi. Adalah tanda-tanda kurang dari 10 hari, disitulah tempat dan keberadaan dari hal-hal yang luhur. Artinya permohonan maaf, yaitu memaafkan atas segala kesalahan dan kekeliruan, atau memohon permintaan maaf dari orang yang telah merasa hatinya tersakiti. Yang kelima, bila telah terlihat jari-jarinya berkurang atau tidak nampak, bagian pergelangan tangan sudah terlihat lepas, tanda-tandanya kurang dari 1 bulan. Disitulah tempat dan keberadaan menerapkan sebanyak-banyaknya ilmu kesempurnaan. Mempertebal iman, berarti mempercayai. Percaya akan kodratnya, dengan kata lain percaya akan kodrat yang maha kuasa. Tauhid, berarti hanya satu atau esa, yaitu pasrah pada kehendak yang kuasa. Selanjutnya, pandangan atas sifat Allah, artinya terang atau jelas maksudnya. Artinya jelas adalah ilmunya, yaitu meliputi keberadaan zat, sifat, asma dan af'al. Yang dimaksud selamat adalah dalam kehidupannya. Yang berarti kehidupan adalah hidup itu sendiri, berada pada sifat jalal, jamal, kohar, kamal. Yang sempurna adalah pengetahuannya. Adapun keberadaannya demikian adanya. Bila telah terlihat warnanya sendiri, tanda-tandanya kurang dari setengah bulan, disitulah tempat keberadaan permohonan. Ditegaskan bahwa kehendak dan kuasanya dilakukan setiap akan berangkat tidur. Permohonan yang disampaikan bisa saya contohkan. Ya Allah, saya memohon hanya kepadamu, atas kuasamu, sifat yang engkau miliki, hanya kepada namamu, hanya engkau yang maha mengetahui, saya memohon hanyalah kepadamu, dari engkaulah saya diciptakan, sempurna atas kodratmu. Setelah diucapkan, mengusap ke seluruh badan, yang pertama adalah pusar sebanyak 3, apabila terasa seperti linglung, kemudian mengusap dada 3 kali, apabila merasa mengantuk dan mempunyai keinginan untuk tidur, kemudian mengusap dahi sebanyak 3 kali, apabila merasa lupa, mengusap ubun-ubun 3 kali, disitulah akan menerima rasa jati wisesa. Berarti di dalam kita berangan-angan, adalah tempat datangnya rencana yang berasal dari badannya sendiri, yaitu apa yang dinamakan dengan 4 saudara dan yang kelima adalah pusar. Begitulah Sobat Guru Ilahi, penjelasan rinci mengenai ilmu hidayat jati, yang terdapat dalam serat hidayat jati. Semoga, Sobat bisa memahami, kesempurnaan hanyalah milik Allah, manusia adalah tempatnya kekurangan. Silakan tinggalkan komentar, kritik dan saran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.